Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kelompok 4 akan mempresentasikan yaitu proyek penyortiran kemasan botol plastik pada jalur konveyor berbasis Festo Fluid Sim. Di sini kelompok kami terdiri dari anggota yaitu yang bernama Winarsa, kemudian Rizky Hardiansyah, kemudian saya sendiri Ardiansyah Nugroho, lalu Wahyu Arianto, kemudian Ahmad Gunadi. Kemudian kita ke pendahuluan. Fluid Sim atau Fluid Simulator adalah salah satu software komputer untuk demo simulasi aliran fluida, khususnya untuk simulasi membuat dan mensimulasikan diagram rangkaian di bidang pneumatik, hidrolika, dan teknik elektro. Software ini bekerja dalam sistem Windows. Fluid Sim Simulator pneumatik ini dikembangkan oleh Fresh Didactic di Jerman. Software ini merupakan suatu program pendukung untuk demo simulasi aliran fluida angin yang khususnya pada sistem rangkaian pneumatik dan perangkat elektrik seperti relay, solenoid, bahkan PLC untuk mengendalikan aktuatornya. Conveyor station. Nah, kemajuan teknologi saat ini berkembang dengan pesat. Salah satu bagian penting untuk produksi modern adalah peralatan yang dapat bekerja secara otomatis untuk meningkatkan produktivitas, menurunkan biaya produksi, dan mempersingkat waktu produksi. Sebuah alat yang digunakan untuk memecahkan permasalahan tersebut adalah conveyor. Simulasi rangkaian Festo Fluid Sim Conveyor Station. Sebagai jalur perakitan produksi, benda kerja diangkut antar stasiun proses melalui ban berjalan. Conveyor station memberikan simulasi sistem pengangkutan benda kerja industri. Motor penggerak dapat dibuat berjalan maju dan mundur. Kemudian benda kerja dapat dideteksi, diklasifikasi, dan diurutkan berdasarkan warna. Nah, pada flowchart ini pastinya diawali dengan start. Lalu pada start ini setelahnya yaitu optical proximity untuk mendeteksi objek, mendeteksi barang botol. Kemudian setelah optical mendeteksi, kemudian DC motor aktif dan conveyor belt berjalan. Nah, di sini DC motor dan conveyor belt aktif berfungsi sebagai mengantarkan benda logam dan benda plastik. Lalu di sini terdapat induktif proximity yang nantinya akan mendeteksi botol logam yang nantinya akan disortir sebagai barang rigid. Lalu botol logam itu dia dihalangi oleh yaitu yang namanya dia solenoid. Ketika induktif proximity-nya dia terdeteksi, otomatis solenoid on, maka botol yang objek logam itu dia terhalang oleh solenoid. Nah, ketika solenoid on ini dia ada jeda waktu yaitu 5 detik. Setelah 5 detik kemudian solenoid off, lalu selesai. Nah, kalau untuk botol plastiknya sendiri yaitu dia tidak akan terdeteksi oleh induktif proximity karena dia bukan sebagai objek logam. Dia dianggap sebagai lolos Barang reject. Kalau botol plastik itu dia sebagai lolos produksi. Kemudian pada rangkaian kami yaitu ada yang namanya logic module. Logic module ini dia sebagai pemrosesan ketika dari input sensor lalu diolah outputnya menjadi 01 pada delay pada off delay.
Nah, pada off delay ini dia terdapat jeda waktu, yaitu input 1 ini ada 5 detik untuk outputnya nanti motor. Lalu yang input 2 ini dia ada off delay juga, jeda waktunya yaitu 2 detik sebagai output solenoid. Materi selanjutnya itu adalah off delay pada logic module. Off delay ini terdapat dalam logic modulnya tersendiri, jadi tidak di luar dari komponennya. Ini masuknya ke dalam sebuah input ya, input dari si logic modulnya itu bisa berbasis PLC atau logic modul lainnya. Yang dimana off delay ini berfungsi sebagai reset waktu ya. Ketika suatu input berubah menjadi high, maka output key solenoid langsung dialihkan ke high. Jika status input trigger berubah dari high menjadi low, penundaan mati dimulai. Setelah waktu yang dikonfigurasikan habis, output di reset kembali ke low, penundaannya mati. Ketika input trigger dihidupkan dan dimatikan lagi, penundaan mati akan dimulai ulang. Input R atau reset digunakan untuk mereset waktu tunda dan output sebelum waktu yang dikonfigurasikan habis. Jadi off delay ini ketika solenoidnya hidup, dia akan menghitung selama 2 detik dan menahan solenoid itu akan ngebuka ya. Ya, jika misalkan logam itu akan kebuka, jika logam dia akan ketutup dan membuka jalur memisahkan si logam itu menjadi reset. Fungsinya di situ, mendelay. Baik, di sini langsung saja kami jelaskan pada rangkaian kami menggunakan software program Presto FluidSim. Terlebih dahulu, di sini kami akan jelaskan komponen yang akan digunakan, lalu juga kami akan menjelaskan cara kerja pada rangkaian terkait dan komponen yang digunakan, dan cara kerja komponen yang digunakan. Nah, di sini yang pertama kita pastinya menggunakan power supply untuk menyuplai logic modul dan sensor-sensor terkait, dan output motor dan output solenoid dia tersuplai oleh power supply 24 volt. Nah, di sini kami menggunakan sensor optical proximity dan sensor induktif proximity. Kemudian kita menggunakan logic modul, bisa juga kurang lebih seperti PLC. Lalu di sini outputnya menggunakan kontak K1 yang nantinya trigger sebagai max switch NO, kemudian NC, dan mengaktifkan motor DC. Lalu outputnya menggunakan kontak solenoid yang sama, dia akan trigger terlebih dahulu ke switch solenoid, dan kemudian outputnya itu nantinya dia mengaktifkan si solenoid. Lalu kami jelaskan cara kerja rangkaiannya. Nah, saat posisi standby, logic modul dan sensor, kemudian output motor dan output solenoid sudah posisi standby. Nah, di sini sensor optik ini dia sebagai mendeteksi ketika ada objek, apapun objek itu. Tapi kita di sini objeknya itu menggunakan sebuah botol, yaitu botol plastik dan botol logam. Nah, di sini saya contohkan, saya klik saja. Nah, ketika si sensor optik proximity dia mengenai objek atau mendeteksi objek, maka dia otomatis
menggunakan motor DC yang sebelumnya di-trigger oleh output Q1 ini dari kontak K1, kemudian trigger relay K1 yang tadinya NO menjadi NC, lalu otomatis motor DC ini aktif dan konveyor berjalan yang akan mengantarkan botol sampai tujuan kemasan. Lalu di sini sensor induktif, dia sebagai mendeteksi ketika ada objek logam saja. Nah, di sini saya contohkan ketika sensor induktif ini aktif ketika ada objek logam. Nah, dia aktifkan output si solenoid ini. Nah, di sini maksud dari rangkaian ini sebagai simulasi ketika awalan si sensor optical proximity ini mengenai objek, dia mengaktifkan motor sebagai mengantarkan botol kemasan. Tapi sebelumnya dia melewati terlebih dahulu logic module yang diproses. Di dalam logic module ini kami menggunakan yaitu off delay. Nah, off delay di sini dia ada simbol komponennya yaitu trigger, lalu dia menghitung, kemudian outputnya ini 0 atau 1. Kemudian pada input I2 ini juga sama, kami menggunakan off delay, bedanya hanya jeda waktu saja. Yang I1 ini off delay selama 5 detik untuk motor DC. Kemudian I2 ini sebagai solenoid untuk jeda waktu selama 2 detik. Nah, di sini saya tambahkan lagi penjelasannya pada cara kerja off delay pada logic module ini. Ketika optical proximity mendeteksi objek botol, dia aktif. Nah, motor ini berjalan atau konveyor berjalan, dia menghitung selama 5 detik, lalu dia off. Di sini off delay tergantung mau diatur berapa lama, tergantung kebutuhan yang diinginkan. Nah, di sini saya klik inductive proximity ketika mendeteksi objek logam. Nah, dia mengaktifkan solenoid selama 2 detik, kemudian off. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini agar lebih jelas, kami akan jelaskan menggunakan gambaran video simulasi. Oke. Nah, di sini sudah menampilkan video simulasinya. Oke, yang pertama, nah, ketika optical proximity ini pada video terkait, dia akan aktif, kemudian otomatis motor DC aktif, dan dia sebagai simulasinya itu sebagai konveyor berjalan yang mengantarkan botol kepada kemasannya. Nah, di sini tadi botol logam ini mendeteksi sensor induktif, otomatis si solenoid ini aktif. Dia akan menghalangi si botol logam
langsung dia dipisahkan sebagai barang reject. Nah, di sini menggunakan sebuah botol plastik mengenai sensor optik, lalu konveyor berjalan. Nah, si sensor induktif ini dia tidak akan mendeteksi. Dia hanya mendeteksi botol logam atau objek logam saja. Nah, ini contoh kedua ketika menggunakan objek logam. Nah, si solenoid ini akan menghalangi lajur pada botol logam ini yang dipisahkan sebagai barang reject. Nah, ini contoh kedua, botol plastik dia akan lolos. Nah, ini botol logam dia akan dipisahkan. Nah, ketika si solenoid ini aktif, setelah si sensor induktif ini trigger, nah kan ini solenoidnya dia aktif, dia ada jeda waktu selama 2 detik. Nah lalu dia off, akan kembali seperti semula. Oke, di sini ada komponen dan fungsinya. Untuk membuat suatu konveyor penyortir kemasan logam, di sini ya kita memerlukan beberapa komponen, diantaranya optical proximity switch, inductive proximity switch, solenoid, ada slide sorting, multiple clock distributor, relay dan mixture, conveyor belt, dan motor DC. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang komponen itu sendiri berfungsi sebagai apa di proyek conveyor belt ini. Yang pertama ada optical proximity switch, digunakan untuk mendeteksi keberadaan atau ketidakadaan objek di atas konveyor. Nah, berarti di sini optical proximity switch ini berfungsi sebagai penghidup konveyor. Jika sensor optical proximity switch ini mendeteksi ada sebuah barang di dalam atau di atasnya konveyor, dia akan menggerakkan sebuah konveyor. Jika dia tidak mendeteksi ada barang di atas konveyor, dia tidak akan bergerak konveyornya. Yang selanjutnya ada inductive proximity switch. Ini digunakan untuk mendeteksi keberadaan objek logam di atas konveyor. Nah, sensor ini berfungsi sebagai prinsip dasar elektromagnetis sehingga mendeteksi objek yang terbuat dari logam. Nah, sebelum mencapai di solenoid ya, sensor induktif ini akan mendeteksi produk kemasannya ini berbentuk logam atau berbentuk plastik. Jika yang dideteksinya itu logam, maka akan menutup jalurnya dan akan dipisahkan dari jalur yang seharusnya gitu. Nah, di sini lanjutnya ada komponen solenoid. Solenoid digunakan untuk menggerakkan berbagai mekanisme pada konveyor, seperti membuka atau menutup katup. Nah, di sini kan yang tadi saya bilang berfungsi sebagai bisa juga pemisah produk ya di sini. Nah, selanjutnya ada DC motor. DC motor itu berfungsi sebagai penggerak utama yang menggerakkan sabuk atau rantai konveyor. Nah, di situ berarti sebuah penggerak si konveyornya. Oke, komponen selanjutnya ada relay dan max switch. Di sini berfungsi sebagai sistem kendalinya konveyor. Jadi bisa dibilang sebagai pembantu logik relaynya. Selanjutnya ada multipin clock distributor. Multipin ini digunakan untuk mendistribusikan sinyal listrik dari sumber ke beberapa perangkat. Ya, jadi di sini dia tuh berfungsi sebagai mendistribusikan sinyal listrik buat ke relay, buat ke sensor-sensor lainnya. Di sini berfungsinya sebagai multi-clock distributornya. Di sini saya akan menjelaskan hasil dan pembahasannya, yaitu hasil rancangan ini berupa sistem gerak mekanik otomatis, DC motor, dan solenoid.
dengan kontrol logic module atau juga bisa digunakan oleh PLC. Nah, pemrograman ladder diagram pada PLC atau logic module akan mengirim sinyal perintah pada perangkat relay dan next switch yang akan mengendalikan sistem gerak pada DC motor untuk menjalankan conveyor station ketika trigger oleh sensor optical proximity dan solenoid, untuk mensortir benda logam ketika trigger dari sensor inductive proximity. Rancangan conveyor station ini nantinya akan bisa digunakan untuk kebutuhan otomasi industri manufaktur. Kesimpulannya adalah sistem yang digunakan pada saat ini menyediakan banyak aplikasi di bidang otomasi, terutama pada industri massal di mana terdapat banyak komponen yang harus diproduksi dan ditangani dalam waktu singkat sehingga meningkatkan produktivitas. Biaya pemasangan tidak murah, tetapi dapat berjalan secara efisien dalam waktu yang jangka panjang. Sistem ini lebih landai, ekonomis, mudah dikonfigurasi. Sistem ini mengurangi usaha manusia dan waktu siklus. Oke. Sekian Penjelasan pada materi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.